Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMasiah, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMasiah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang sudah kita dengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Shalom Pak Ben. Shalom Wira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani toldot, artinya riwayat keturunan. Dalam bahasa Ibrani dieja taf, faf, lamet, dalet dengan holem, taf dibaca toldot, artinya riwayat keturunan. Toldot, riwayat keturunan. Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 22. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Yitzhak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ini peristiwa keluarga yang mengesankan makna yang mendalam. Benar sekali, toldot diterjemahkan dengan baik sebagai riwayat keturunan, bukan sekedar silsilah. Bagian ini mengisahkan kisah keturunan Ishak dan Ribka, istri satu-satunya. Toldot Yitzhak menunjukkan keberlanjutan generasi perjanjian yang dimulai dari Abraham yang dilanjutkan oleh Ishak. Ribka mengandung anak kembar. Kedua jabang bayi itu bertolak-tolakan dalam rahimnya. Ketika ia bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab bahwa ada dua bangsa di dalam rahimnya. Ini menyatakan bahwa kandungan Ribka bukan saja bermakna harfiah, tetapi juga mempunyai makna profetik. Ini harus menjadi perhatian bagi pembaca Alkitab abad 21. Kedua jabang bayi itu saling berebut untuk lahir lebih dulu sebagai anak sulung. Ketika saatnya tiba, bayi pertama yang keluar berwarna merah, Ibraninya Edom, dan badannya berbulu, Ibrani Seir. Ia dinamai Esaf, Indonesia Esau. Para rabi menafsir bahwa anak kedua satu saat sesudah mati secara klinis, tetapi tangannya memegang tumit atau ekef dari Esaf. Saat tangannya memegang tumit itulah ia hidup kembali. Tetapi ia lahir sebagai anak kedua. Karena ia memegang ekef atau tumit, maka ia disebut Yaakov dalam bahasa Ibrani. Jadi Yaakov dalam bahasa Ibrani adalah ekef ditambah diberi awalan yod, sehingga yod ditambah ekef menjadi Yaakov. Rabbi Kli Yakar, seorang komentator Torah Yahudi Ortodoks, mengatakan kelahiran kedua anak kembar ini bermakna profetik. Di akhir zaman, Yaakov, pemegang tumit, akan menjadi pemimpin kembali. Apa makna Esaf dan Yaakov dalam Yudaisme? Yaakov dipahami sebagai Israel. Ia akan hidup kembali saat memegang Esaf. Tetapi siapa Esaf? Esaf dikiaskan dan dipahami sebagai kekristenan. Bagaimana hal ini dapat dijelaskan?
Sesudah dewasa, Esau mengancam akan membunuh Yakov yang berakibat Yakov pergi meninggalkan Kanaan menuju Padan Aram. Sejak itulah semua kekuatan yang membuat Israel terbuang dari tanah perjanjian disebut Esau. Ini diterapkan terhadap kerajaan Babilonia yang mengakibatkan Israel terbuang ke Babilonia pada abad 6 sebelum Masehi. Kemudian di abad 2 Masehi, giliran kekaisaran Romawi yang membuang Israel keluar dari tanah perjanjian. Namun pada abad 3, kerajaan Romawi yang sebelumnya anti-Kristen di bawah kekaisaran Konstantinus justru berbalik menjadi Kristen dan menjadikan agama Kristen sebagai agama negara. Namun tetap bersikap anti-Yahudi. Para pemimpin Kristen abad 2-5 yang disebut bapak-bapak gereja pun menunjukkan sikap anti-Yahudi. Beberapa di antaranya seperti Ignatius abad 2, Ephraim dari Syria abad 4, John Chrysostom abad 4, Jerome abad 5. Karena itu sebutan Esau sebagai kiasan dilekatkan kepada kekristenan secara umum. Ini tentu kiasan, metafora, dan bukan literal. Apakah kiasan ini memiliki tingkat kebenaran? Ya, ada benarnya. Kita dapat melihatnya di berbagai tingkatan di lingkungan Kristen. Ada sikap-sikap anti-Semitisme, anti-Torah. Misalnya, Luther, tokoh reformasi yang melahirkan gereja Protestan pun pernah menulis buku On the Jews and Their Lies, Yahudi dan kedustaan mereka, tahun 1543, yang menyatakan penolakan yang keras terhadap orang Yahudi. Dalam dekade terakhir, ada organisasi-organisasi gereja Kristen besar yang mendukung sikap anti-Israel dengan ikut menjalankan BDS, boycott, divestment, dan sanction terhadap produk-produk Israel yang diistilahkan dari wilayah pendudukan. Ini bagian dari sejarah kelam hubungan Kristen Yahudi yang perlu diketahui oleh orang Kristen bangsa-bangsa. Apakah kiasan Esau sebagai kekristenan berlaku bagi setiap kelompok atau individu Kristen? Tidak juga. Ada banyak orang Kristen yang mengasihi orang Israel dan bersedia berkorban untuk orang Yahudi. Beberapa di antaranya, saya sebutkan Corrie ten Boom, orang Belanda yang menyembunyikan banyak orang Yahudi di rumahnya dengan resiko hidupnya sendiri. Oskar Schindler yang melindungi lebih dari 1.000 orang Yahudi dengan mempekerjakan mereka dalam pabriknya. Kisahnya dibuat menjadi film box office oleh Steven Spielberg, sutradara kondang orang Yahudi. Mereka dihargai orang Yahudi sebagai the righteous Gentile, orang benar dari bangsa-bangsa. Kecenderungan Kristen yang memandang Yahudi secara berjarak juga dapat diidentifikasi dari nama yang menjelaskan karakter. Nama Esau, yaitu Ayin Sin Vav, bila diputar dan ditambah huruf Yod, dibaca sebagai Yeshua. Ini keajaiban bahasa Ibrani. Yeshua, Yod, Sin, Vav, Ayin. Dialah tokoh sentral dalam kekristenan yang namanya dilafalkan sebagai Yesus. Dengan tanda salib, raja-raja bangsa Eropa yang melancarkan perang salib untuk merebut Yerusalem yang dikuasai khalifah Muslim sejak abad 7, namun dalam perjalanannya membunuh banyak orang Yahudi. Di akhir zaman, Israel akan lahir kembali bila Israel memegang tumit Esau yang tidak lain adalah Yeshua. Cara tafsir ini disebut dras, melihat dalam perspektif rohani. Awalnya mencengangkan karena Esau merujuk pada kekristenan, sesuatu yang tidak pernah terpikir oleh umat Kristen sendiri. Tetapi pada akhirnya ada sesuatu kebenaran yang muncul. Orang Yahudi, yaitu keturunan Yakov, akan dapat lahir kembali saat mereka memegang tumit Esau, yaitu Yeshua, yang dipandang sebagai bagian dari kekristenan. Mengapa bisa demikian? Karena saat ini, Yeshua justru duduk bersama dengan kaum Esau, yaitu Kristen.
Ini suatu paradoks rohani. Ini adalah satu kiasan, dan ini adalah tingkat penafsiran deras dalam ilmu tafsir hermeneutik Yahudi. Orang percaya bangsa-bangsa perlu memahaminya juga. Secara profetik, kita melihat peran penting umat Kristen, baca bangsa-bangsa yang percaya kepada Mesias Yeshua, yang lebih dulu lahir baru untuk menjadi saluran bagi orang Yahudi untuk meraih Yeshua, Mesias Yahudi, dan mengalami kelahiran baru juga. Nubuat ini sedang digenapi pada hari-hari ini. Saat ini ribuan pria dan wanita Yahudi datang dan percaya kepada Yeshua. Kesaksian mereka dapat dilihat di kanal YouTube One for Israel. Pelajaran rohani ini mengingatkan kita bahwa sebagai pengikut Mesias, kita perlu terus-menerus menyaksikan Yeshua kepada orang yang belum percaya sesuai dengan peluang yang dibukakan oleh Tuhan. Ishak mengembara mencari sumber air karena ada wabah kelaparan di tanah Kanaan. Menyadari dirinya sebagai penerus perjanjian Abraham, Kejadian 26 ayat 4, Ishak mengikuti langkah Abraham. Ia menelusuri jejak Abraham dengan menggali kembali sumur-sumur yang pernah digali oleh Abraham bapaknya, tetapi telah ditutup oleh orang Filistin karena mereka cemburu dan iri hati. Saat ia mendapat air, orang Filistin selalu membuat onar dan ia pun mengalah dengan pindah ke tempat lain. Namun Adonai Elohim memberkati Ishak sehingga ia mendapat panen 100 kali lipat ketimbang orang Filistin. Rashi, komentator Yahudi, mengatakan Ishak menghitung hasil panennya untuk menyisihkan perpuluhan seperti juga yang dilakukan oleh Abraham bapaknya. Ini sesuatu yang luar biasa. Perjalanan kaum Mesianik bangsa-bangsa kembali ke akar Ibrani dapat disejajarkan dengan perjalanan Ishak. Kita membuka kembali sumur-sumur warisan iman yang tertimbun oleh pikiran Yunani, yaitu apa? Syabat, hari raya, kosher, dan Torah itu tertimbun oleh pikiran Yunani. Padahal ini adalah warisan karena milik leluhur iman kita yang sah, yaitu Abraham Avinu, Abraham Bapa kami. Abraham digolongkan sebagai orang yang takut akan Tuhan atau Yirei Hashem. Searah dengan itu, kita pun merupakan Yirei Hashem, orang yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Mesias Yeshua. Adalah warisan kebenaran Abraham dan Mose yang mengairi kehidupan rohani kita untuk bertumbuh dalam Mesias Yeshua. Sekarang, mari kita tinjau hubungan Abraham dengan Torah. Kejadian 26 ayat 5. Karena Abraham Shema mendengar dan melakukan firman-Ku, dia menjaga perlindungan-Ku, Veyismar Mismarti, perintah-perintahku, mitzvot, ketetapan-ketetapanku, kukot, dan instruksi moralku, Torot. Perhatikan dalam ayat yang barusan dibaca, ketika Abraham melakukan firman Tuhan, ia sesungguhnya menjaga perlindungan Tuhan atas dirinya. Jika kita mengikuti pendekatan tafsir urut waktu, kronologis, maka kita harus menaruhnya dalam rangkaian 7 hukum Nuh yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Kata mitzvot berlaku untuk larangan perampokan dan pertumpahan darah. Kata kukoti berlaku untuk hukum larangan memakan darah dari makhluk hidup. Kata toroti mengacu pada larangan segala jenis penyembahan berhala serta perintah positif untuk mendirikan pengadilan. Orang-orang yang mematuhi hukum-hukum ini dipandang melakukan kehendak Tuhan. Dalam bentuk jamak, Torot juga merujuk pada Torah lisan dan Torah tulisan. Abraham mulai dengan Torah lisan. Mose menerima tulisannya. Vayismar Mismarti, menjaga perlindungan Tuhan, merujuk kepada pagar perlindungan di sekeliling perintah-perintah Torah untuk memastikan bahwa walaupun pagar telah dilanggar, perintah Torah itu sendiri tetap tidak akan dilanggar.
Jadi ini yang dilakukan oleh Abraham. Dia memberikan pagar supaya jangan melanggar perintah-perintah Tuhan itu sendiri. Para bijak Israel mengatakan bahwa kata Vayismar Mismarti mengacu pada Abraham yang secara sukarela menjalankan semua hukum Taurat sebelum disahkan di Sinai. Sebagai bukti, Kejadian 21 ayat 4 mencatat bahwa Abraham menyunatkan Ishak, anaknya, saat ia berumur 8 hari. Perintah ini tidak termasuk dalam hukum Nuh. Tidak ada di dalam 7 hukum Nuh. Bagaimana Abraham tahu ketentuan umur 8 hari? Bukankah ketentuan umur 8 hari ini baru muncul di Sinai pada zaman Moshe? Benar sekali. Ketentuan sunat pada usia 8 hari bagi anak lelaki Israel baru muncul dan tertulis pada Imamat 12 ayat 3. Bagaimana kemungkinannya? Elohim memerintahkannya secara lisan kepada Abraham. Jadi jelas Abraham, bapa orang beriman, melakukan Torah melalui perintah lisan sebelum perjanjian Sinai tertulis. Inilah sebabnya di lingkungan umat Yahudi, zaman Torah dimulai bukan dari zaman Mose, tetapi dari zaman Abraham. Nah, Kejadian 26 ayat 5 yang tadi disebut, membagi 613 perintah dalam Torah menjadi beberapa kategori. Pada dasarnya ada 3 kategori perintah atau mitzvot. Yang pertama disebut edot atau kesaksian, yang terdiri dari perintah-perintah yang mudah dipahami dan karenanya mudah dipenuhi. Terjemahan Indonesianya peringatan. Kategori kedua disebut kukim. Ini merupakan perintah tanpa diberi alasan. Terjemahan Indonesia ketetapan. Kategori ini mencerminkan sifat ketetapan kerajaan yang berdaulat. Sekalipun tidak dapat dipahami oleh manusia, yaitu bawahan sang raja, ketetapan ini didasarkan pada kecerdasan yang unggul. Kategori terakhir disebut mispatim, terjemahan Indonesia peraturan, merupakan hukum sosial yang mengatur hubungan antar sesama. Pembagian perintah-perintah Tuhan menjadi 3 kategori diindikasikan oleh Torah sendiri di dalam Ulangan 6 ayat 20. Apakah peringatan, edot, ketetapan, hukim, dan peraturan mispatim itu yang diperintahkan kepadamu oleh Adonai Elohim kita? Jelas klasifikasi Torah ini ditentukan oleh Adonai sendiri. Ini menarik. Klasifikasi Alkitabiah ini tidak pernah didengar di lingkungan gereja bangsa-bangsa. Mengapa demikian? Ya, benar sekali. Bangsa-bangsa non-Yahudi dimulai dari bangsa Yunani, Romawi, Greko-Roman mempunyai cara pandang yang berbeda. Dan mereka merasa tidak harus melakukan semua perintah Tuhan dalam Torah. Ini terkait status politis bangsa Israel yang berabad-abad berada di bawah penjajahan Yunani dan juga Romawi. Ada berbagai kebijakan politis kerajaan Romawi yang diskriminatif terhadap umat Yahudi, misalnya Fiscus Judaicus atau pajak Yahudi. Pajak Yahudi ini diberlakukan bukan saja pada orang Yahudi tetapi juga kepada setiap orang Yunani atau Romawi yang mengikuti gaya hidup Yahudi dengan melakukan perintah hari raya Pesak atau Sukkot dan Sabat yang dianggap Yahudi. Dan karena itu diharuskan membayar pajak Yahudi. Kondisi politis ini mendorong para pemimpin Kristen Greko-Roman mulai memberi tafsir baru terhadap hubungan bangsa-bangsa dengan Torah, yaitu dengan menjaga jarak antara orang percaya bangsa-bangsa dengan perayaan-perayaan Yahudi. Tafsir baru inilah yang mendorong para pemimpin Kristen abad 2 sampai dengan 5 untuk memisahkan tata ibadah dan perayaan agar berbeda dari orang Yahudi sehingga cocok atau fit dengan status politis mereka. Perlu ditambahkan, pada abad 2 sampai dengan 5, orang Kristen Yunani dan Romawi merasa lebih tinggi status politisnya dan tidak sudi melakukan setiap perintah yang menempatkan diri mereka di bawah hukum Yahudi, di bawah Torah. Dengan perasaan seperti ini, mereka merancang sendiri pembagian perintah-perintah Torah untuk kepentingan mereka sendiri dalam 3 kategori yang berbeda, yaitu hukum korban, yang kedua hukum upacara, dan yang ketiga hukum moral.
Hukum korban dan hukum upacara dikelompokkan lagi sebagai hukum bayangan. Ini mencakup peraturan persembahan korban dan peraturan perayaan hari raya tahunan. Hukum bayangan ini merujuk kepada Kristus. Dan karena Kristus Yesus sudah menggenapinya, maka kategori ini dianggap sudah berakhir. Akibatnya, yang diklaim berlaku bagi Kristen bangsa-bangsa hanya hukum moral saja. Hukum moral mencakup perbuatan baik kepada sesama dan larangan merugikan sesama manusia. Dan itu sesuatu yang memang berlaku untuk semua manusia. Dalam pandangan bangsa-bangsa, hukum korban tidak diperlukan lagi karena Yesus sudah disalibkan. Memang saat ini di Yerusalem sekalipun tidak ada korban bakaran seperti yang diperintahkan dalam Torah, tetapi alasan sesungguhnya berbeda dari yang disangka oleh orang Kristen bangsa-bangsa. Alasan tidak ada persembahan korban di Yerusalem adalah karena tidak ada bait suci, Beit Hamikdash. Penyembelihan korban binatang hanya dapat dilakukan di gerbang bait suci, Imamat 17 ayat 3. Jelas ya, tanpa bait suci di Yerusalem tidak ada korban binatang. Oh, jadi bukan karena Yesus sudah mati di salib ya, Pak? Ya, benar. Kita lihat kategori berikutnya, edot, kesaksian. Mencakup Moadim seperti perayaan Pesak, Yom Kippur, Pondok Daun. Perayaan ini dipersepsikan tidak diperlukan bagi Kristen bangsa-bangsa karena Yesus sudah datang menggenapinya. Akibatnya kategori edot sebagai kesaksian pun dipersepsikan pupus bagi bangsa-bangsa. Padahal semua hari raya dan Syabat merupakan kesaksian akan Mesias Yeshua. Bukan saja pada kedatangan yang pertama, tetapi juga pada kedatangan yang kedua yang masih kita songsong bersama. Bagaimana pemahaman historis tentang klasifikasi Torah menjadi edot, kukim, dan mispatim mempengaruhi praktek ketaatan terhadap perintah-perintah Tuhan? Saat ini di lingkungan Kristen bangsa-bangsa di seluruh dunia muncul gerakan mesianik untuk kembali melakukan perintah-perintah Torah paralel dengan umat pilihan Yahudi. Ini termasuk pelaksanaan 7 hari raya tahunan Alkitabiah seperti Pesak, Roti Tak Beragi, Buah Sulung, Syavuot Pentakosta, Rosh Hashanah, Yom Kippur, dan Sukkot. Juga Sabat sebagai hari raya mingguan. Kerinduan mentaati perintah Torah sesungguhnya merupakan bagian dari kepenuhan bangsa-bangsa yang dikatakan oleh Rasul Rabi Shaul Paulus dalam Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku tak mau agar kamu tak mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai kepenuhan dari bangsa-bangsa lain telah tiba. TLV. Menurut Paulus, kepenuhan bangsa-bangsa diperlukan untuk membuka hati Israel kepada Mesias Yeshua. Perhatikan betapa pentingnya edot, kesaksian bangsa-bangsa dalam mentaati Torah agar umat Yahudi membukakan hatinya kepada Mesias Yeshua. Amin. Ini memang yang kita rindukan. Jadi kepenuhan bangsa-bangsa akan mendorong kepenuhan Israel dan kepenuhan Israel akan menarik Mesias Yeshua untuk datang kembali seperti yang dijanjikannya. Sungguh luar biasa. Ini sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang kita ada dalam rancangan itu. Mari kerjakan tanggung jawab kita mencapai kepenuhan bangsa-bangsa dengan melakukan prinsip-prinsip Torah bagi kita sebagai kesaksian kita kepada umat Yahudi. Bagaimana pemahaman Abraham, bapa orang beriman, melakukan Torah dikaitkan dengan posisi bangsa-bangsa sebagai keturunan rohani dari Abraham? Ini menegaskan bahwa iman tidak perlu dipertentangkan dengan Torah. Kejadian 26 ayat 5 membuktikan bahwa Abraham telah beriman sebelum Kejadian 26 ayat 5 membuktikan bahwa Abraham telah beriman lebih dulu. Kejadian 12 ayat 2. Kemudian dalam perjalanan imannya, ia menaati Torah. Kejadian 26 ayat 5. Jadi iman mendorong tindakan ketaatan terhadap pengajaran Tuhan, yaitu Torah Adonai. Ini sesuai dengan surat Rasul Yakobus 5 ayat 18. Iman mendorong perbuatan. Wow, ini kesimpulan yang mencerahkan. Beriman tidak berarti anti Torah atau anomos. Benar, semua tokoh iman dalam Ibrani pasal 11 merupakan orang-orang yang taat pada Torah Adonai.
Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di YouTube setiap Sabtu jam 10. Untuk mendengar ulang semua program Tekiyah yang lalu, kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiyah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811 910 814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Percaya dan Patuh oleh Naomi Skloone. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ya yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ya tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya, hanya percayalah. Hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya, hanya percayalah. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku Ia peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerah-Nya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya, hanya percayalah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya, hanya percayalah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya, hanya percaya.